Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Excellency to Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah as the caretaker of Zainul Hasan Islamic Boarding School, the Honorable to Mr. Abdul Aziz Wahab, PIMAG as Director of Zainul Hasan University, and Honorable to Miss Mamluatun Nikmah as the Lecturer of Studi Hadis Subject. Baik, let me introduce myself. My name is Iftitah Hidayati. I am from English Department. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang peta konsep ulumul hadis, yakni perkembangan ulumul hadis. Ulumul hadis adalah ilmu yang mempelajari tentang hadis, baik dari sanad, matan maupun berbagai aspek terkait keabsahan dan penafsiran hadis. Singkatnya, ulumul hadis adalah ilmu yang menuntun dalam memahami dan memperdalam hadis serta kajian keislaman secara menyeluruh. Baik, di sini terdapat beberapa batang, yakni batang pertama sejarah perkembangan ulumul hadis sendiri, cabang kedua pembagian ulumul hadis, cabang ketiga perkembangan lanjutan, dan cabang yang terakhir yakni era modern. Baik, saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan ulumul hadis, yakni batang pertama. Terdapat di sini pada masa Rasulullah, pada masa sahabat, masa tabi'in. Baik, pada masa Rasulullah SAW, pada masa ini perhatian utama adalah pada bagaimana hadis disampaikan, dihafal dan dicatat secara awal. Sahabat sangat berhati-hati dalam menerima perkataan Rasulullah SAW. Lanjut pada masa sahabat. Setelah Rasulullah wafat, para sahabat semakin berhati-hati dalam meriwayatkan hadis. Mereka melakukan tabayun klarifikasi untuk memastikan kebenaran suatu riwayat. Dan yang terakhir yakni masa tabi'in. Generasi setelah sahabat ini mulai melakukan kritik sanad jalur periwayatan meskipun masih informal. Banyak dari mereka melakukan perjalanan jauh untuk mencari dan memverifikasi hadis. Setelah itu terdapat pembagian ulumul hadis. Cabang ini menunjukkan periode ketika ilmu hadis mulai menjadi disiplin ilmu yang lebih terstruktur. Terdapat ranting pertama yakni abad kedua dan ketiga Hijriah. Terjadinya kodifikasi hadis secara besar-besaran, menghasilkan kitab-kitab hadis utama seperti Kutubus Sittah. Kaidah-kaidah untuk menerima hadis mulai dibukukan dan istilah-istilah khusus dalam ilmu hadis mulai muncul dan digunakan. Pada ranting kedua, pada abad keempat dan kelima Hijriah, kitab-kitab khusus yang membahas ulumul hadis mulai disusun secara sistematis. Metodologi kritik sanad dan matan berkembang menjadi lebih rinci dan muncul ulama-ulama besar yang ahli di bidang ilmu-ilmu hadis. Untuk cabang yang ketiga yakni perkembangan lanjutan. Cabang ini menjelaskan perkembangan ilmu hadis setelah masa keemasan tersebut. Jadi di sini ada setelah abad ke-5 Hijriah, yakni kaidah-kaidah yang sudah ada terus disempurnakan, muncul cabang-cabang ilmu hadis yang lebih spesifik seperti ilmu tentang hadis gharib, nasikh, mansukh, yang menghapus dan dihapus, dan lain-lain. Kitab-kitab hadis mulai diberi syarah penjelasan dengan menggunakan pendekatan ilmu hadis. Dan terakhir yakni era modern. Cabang ini menggambarkan bagaimana ulumul hadis dipelajari dan dikembangkan di zaman sekarang, yakni zaman era globalisasi. Terdapat 3 ranting. Ranting pertama pengkajian ulumul hadis dengan pendekatan baru, yakni munculnya berbagai pendekatan modern dalam memahami dan meneliti hadis.
Ranting kedua yakni penggunaan teknologi dalam penelitian hadis, yakni pemanfaatan database dan perangkat lunak untuk mencari dan menganalisis hadis. Dan terakhir ranting ketiga yakni respon terhadap tantangan dan isu kontemporer terkait hadis. Ilmu hadis digunakan untuk menjawab berbagai persoalan di era ini yang berkaitan dengan otentisitas dan pemahaman hadis. Mungkin sampai di sini penjelasan yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for your attention. Thanks for your watching. And last, I say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.